50.000 gitu kemarin. Langsung Mas Wira, Bu Ayu juga ada langsung paham yang dimaksud. Jadi nggak bisa peta membuat peta skala 10.000 dibuat dari peta yang skala lebih kecil. Saya sampaikan kemarin kan gitu. Jadi kalau di Permen 45 itu kan mau membuat peta skala 10.000 itu dibuat dari peta yang skala lebih besar, disebutkannya skala 5.000 atau kalau tidak citra kan gitu. Nah kemudian kebetulan untuk Kuburaya ini belum ada citra, Bu. Dari indeksnya ini belum ada citra. Terus kemudian kemarin ada 8, kemudian ditawarin 8. Nah ini tadi Pak Budi sebelum kesini nelpon itu katanya ke 8 dulu. Nah dari 8 dapat apa, nanti mohon diceritakan juga. Kira-kira kayak gitu. Dan kemarin sudah saya berikan masukan, bukan peta garis tapi pakai lebih baik pakai citra saja. Ini satu desa persiapan ini jadi 2 lembar peta. Iya. Enggak, Pak Budi, silakan. Baik. Terima kasih. Tapi di mana, Pak? Kubu Padi posisinya di utara Kecamatan Kuala Mandor B. Udah yang berbatasan dengan Landa. Oh, yang Landa ya. Iya. Ya kemarin belum pernah gimana, Pak itu, Pak? Nah, itulah Pak Agus. Dulu sebenarnya yang waktu kita Zoom meeting, mungkin Bapak masih ingat ya Pak, yang tahun lalu ya Pak. Itu sebenarnya sudah ada kesepakatan dan pembahasan draft Permendagrinya pun sudah. Tetapi dalam perjalanan ke sini, Menteri itu nggak mau kalau yang tanda tangan bukan Bupati. Jadi yang waktu itu kita Zoom meeting ditandatangani oleh asisten dan kami sebagai tim itu Mendagri nggak mau, maunya Menteri, Bupati. Maka kemarin tanggal berapa kemarin ya, hari Selasa itu baru ada penandatanganan dari masing-masing Bupati dihadiri Pak Direktur kemarin. Itu ya artinya draft Permendagrinya berproses lagi. Nah ini yang mau kita diskusikan, apakah harus menunggu terbitnya Permendagri penetapan batas daerah baru desa persiapan ini berproses. Karena perintah Undang-Undang nomor 1 tahun 2017 itu kan 3 tahun Bu. Nah ini Padi Jaya ini usianya sekarang sudah 3 tahun lebih loh Bu, dari tahapan berproses di Mendagri. Nah itu yang kami khawatir nih. Tapi pikir saya kalau misalkan koordinatnya itu Pak Agus, yang Kubu Padi, kami menyesuaikan dengan koordinatnya sudah disepakati pada saat pembahasan mediasi batas antar daerah dan draft Permendagri, apakah juga ada masalah Pak? Iya, karena nanti bunyi perbuknya itu masa perbuk permen mengikuti perbuk. Tadi itu juga yang dari Oki juga gitu. Perbuknya yang berbatasan dengan kabupaten lain mau dibunyikan di situ. Terus nanti masa permen ngikutin perbuk. Iya. Iya. Kalau sumber petanya misalkan disebutkan berdasarkan berita acara kesepakatan batas daerah yang ditandatangani oleh para bupati, kira-kira boleh nggak Pak Gus? Kan kemarin udah dijawab sama Mas Azrul ya kemarin ya. Iya. Iya nggak bisa. Inilah Pak, maksudnya kemarin sepulang dari yang di Hotel Sotis, tim kami dengan tim provinsi itu kan ke Dirjen Bina Atwil, kan. Jadi kami coba komunikasikan ke sana. Kalau misalkan perlu pengantar dari Dirjen Bina Atwil bahwa segmen yang Kubu Padi itu dianggap sudah nggak ada masalah hukum lagi, clear, kan. Nah nanti yang Dirjen Bina Pemdesnya bisa berproses untuk kode desanya, itu maksud kami itu Pak Agus. Kemarin nggak salah apa dikasih waktu? Kasih waktu 1 tahun semula Pak, karena memang yang di Hotel Sotis kemarin kan memang dari Bina Pemdes itu kan belum tahu Bu kalau ada Pak Dirjen mau datang hari Selasa kemarin sama Pak Menteri ke Pontianak gitu. Jadi Bu Ayu kemarin belum tahu, makanya kemarin ya dari Bina Atwil kan ada ngomong, oh iya minggu depan ini memang Direktur mau datang ke Pontianak, sudah janjian dengan Gubernur mau mendatangkan Bupati Kuburaya dengan membawa ke Landa tanda tangan berita acara itu Pak.
Sudah tanda tangannya. Sudah Bu, Sudah. kemarin. Jadi kebetulan kan Pak Menteri juga sama Menko Polhukam kan datang ke Pontianak Pak kemarin tuh. Nah, lagi Sungai Rengas sama Sungai Kakap, ada ya. Sungai Rengas ada. itu kayak warna garis calonnya udah digaris ya coba. Yang Sungai Kakap. Iya. Ya itu Parit ini Keladi. calonnya ini Parit Keladi. Berarti sama yang mengerjakan kemarin udah di Tahun 2018 ya? Didelineasi kan? Sama pelaksana. Itu Parit Keladinya calon kan itu? Iya, pemekarannya. Calon pemekarannya. Iya. Udah orto juga Pak ya? Udah orto. Alhamdulillah. Nah, ini tinggal bersurat minta data aja. Siap. Minta ke PIG. Siap. Hah? Data CSRT minta ke layanan jasa. Saya tanya dulu, Bapak pernah minta surat permintaan data pernah nggak ke sini? Pernah Bu. Yang peta RW dulu itu yang Saya belum selesai. Hasil delineasi belum pernah. Belum. Kalau belum pernah, berarti Bapak harus minta data itu supaya dapat data itu. Siap. Itu sebagai dasar juga. Dasar gitu. nanti Bapak. Yang waktu kebetulan saya waktu itu yang Kalimantan Bu, saya yang ikut muter sama pelaksana. Yang kita laksanakan Delineasi, ya. Yang kami laksanakan, yang buka sama ketua Bupeda waktu itu. Waktu temu kerja. Siap. Itu hasilnya kan belum diminta Pak Bu, dia itu diminta meskipun itu tanpa kesepakatan. Iya. Nah, itu berupa garis-garis saja. Iya. Ya, tapi ternyata itu tadi bahkan desa persiapannya udah dikerjakan juga. Iya. Padahal waktu itu kita nggak mau rentakan desa persiapan, tapi mungkin Pak Kepala Desanya sekalian ditarik. Jadi yang Sungai Asam itu kalau kita lihat kok masih banyak kosong ya Pak Agus ya? Iya, iya itu. Citranya nggak ada Pak. Iya ya. Yang terdaftar satu ini Sungai Asam. Mungkin bisa dicek sama Citra nanti Citra Nah. dari 8 aja dibukain. Kalau yang Citra dari 8 kemarin sudah saya coba cek Pak Agus. Yang belum terekam itu daerah Kecamatan Batu Ampar Bu. Yang paling bawah sekali itu nah. Terus. Nah, yang bawah sini balik. Bawah kanan daerah situ nah. Yang sebelah kanan. Nah, yang garis merah itu. Nah, daerah situ yang belum ada dari ini. Oh, Pak Bud udah buka ini. Sudah Pak. Bukan, maksudnya waktu kemarin kan dikirim pakai via WA. Suruh cross check dulu dari Playdesk tadi itu. Kan? Klubnya Iya, dikasih. Nah, terus saya coba overlay kan. Oh iya, saya cek di segmen satu kecamatan itu. Sedikit aja tuh yang situ yang belum memang. Kalau yang lainnya itu sudah kayaknya. Tapi bukanya gimana nih masih koordinatnya? Nah, cuma ini kan belum di orto aja. Kalau mau ya pakai GCP itu. Tadi sembarang GCP-nya ada di situ. Kita hasil delineasi. Sama minta peta delineasinya, minta hasil delineasi tahun 2018 di ya. Kuburaya. Kuburaya untuk Kabupaten Kuburaya. Tapi minta citra nggak apa-apa. Iya, tapi kalau citranya saja pasti akan disuruh ke lapar, karena kan kita nggak boleh mengeluarkan citra. Iya, tapi sana. kalau kalau kita nanti ke sini minta hasil delineasi beserta citra CTRT di sana di PTIG di gedung depan itu. Jadi kita itu satu pintu pelayanan Pak Bud. Nanti di sana ada pelayanan produk, ada pelayanan jasa. Nah, yang CTSRT tadi yang umum ini itu produk. Itu bisa minta ke sana. Kemudian kalau yang minta bantu untuk diortokan itu jasa. Siap. Itu nanti di sana juga. Di sana juga ya. Ya, di sana juga. Jadi ada dua bidang, ada jasa, ada produk. Nanti minta untuk diortokan. Ya. Kalau minta karena ada pledis itu nanti dikasihkan aja ini pledisnya kalau. Tapi biasanya Mbak Dani sudah sama 8 itu juga. Tapi nggak apa-apa nih dikasih. Kasihkan yang ini ya Pak ya. Tanya ke sana lah balai layanan. Baik. Itu terkait data ya. Nah sekarang terkait batas.
terkait batas itu Mas Abi screenshot dulu ini Mas, biar nanti kalau bapaknya sana nggak bisa. Baik. yang maksudnya Ya, sudah sama. yang tadi Pak Bud, tampilan peta kami itu bukan sheet wise, Ya. jadi beberapa peta itu tadi, tapi area wise kita membuatnya. Jadi satu desa satu peta, Kirim ke sini. satu desa satu peta, dan kemudian satu desa induk itu nanti satu perbu. Ya. Itu Satu desa Indo, satu perbu. Ya. kan yang diminta Bina Pemdes kan gitu ya. Desa persiapannya kan belum diminta malah ternyata. Jadi desa permen berapa? 52, Pak. Permen 52 tahun 2020. 2020. Ya, ini enggak kebaca, tapi Ya. karena dari PDF ini Sungai Rengas. Sungai Rengas. Yang di dekat sungai yang besar di utara itu, Pak. Ya, Nanti ya. saya boleh minta screenshot yang secara Iya, utuh iya, ya. ini disiapin. Siap. Sungai Rengas. Sungai Rengas. Kayaknya udah ngasih ininya juga ya Pak Budi ya. Kita buatkan notulennya karena bapak nggak pakai. Iya, ini makanya direkam nih, Bu. Ya, cuma direkam nanti kalau ngomong di sana bapak harus buka lagi. Iya. Udah ngasih SHP-nya kalau nggak salah ya Pak Budi ya? Sudah, Pak. Yang mana nih? Coba. Sungai Rengas. Sungai Rengas. Terus, Pak, bawah, Pak. Permata Jaya. Ini. Iya, Pak, iya. Oh. Nah ini berbatasan Dengan kota Pontianak. Kota Pontianak. Iya. Yang sini ya. Iya, Nah, betul. Ini. Iya. Ini berbatasan dengan Pontianak. Iya. Ini saya kasar tapi karena Iya. dari lampiran permen saya reference ya masuk sih. Ini. Masuk, Pak ya. Kan ini kan datanya. Ha-ha. Itu kalau yang delineasi garisnya, Pak, yang di dalam SHP saya itu saya ngambil dari punya Mendagri punya, Pak. Oh, SHP-nya ngambil dari Punya Mendagri. Permen? Iya, punya permennya, yang aslinya. Oh, ya udah Iya. kalau itu. Ya kemarin kan nggak punya karena ini berbatasan dengan kota, terus kemudian kalau dilihat itu pemukiman padat gitu kan? Oh, padat, Pak, memang pasar. Nah, ya. Iya. Itu kalau overlay sama peta spot itu memang lingkungan pasar itu. Nah ini. Nah, betul. Nah. Kemudian Baru 2020 ya. Iya, Ustaz. nanti bisa pakai citra yang nanti diminta ada ya. Kemudian jalan dan sungai nggak usah digambarkan Pak, ini udah jelas sekali. Ini aja spot udah kelihatan kan pemukiman. Iya. Apalagi nanti citra yang resolusi sangat tinggi. Nah, ini induknya yang mana Pak Bu? Induknya yang mana? sebelum mekar, Pak. Iya yang sebelum mekarnya ada. Iya, itu mungkin yang atas itu, Pak. Nah ini. Nah, ini betul induk. sekali. Ini induk. Ya, itu induk. Terus Rengas Kapuasnya yang atas, Pak. SHP atas. Nah, bawahnya, Pak. Nah, itu ini. nah. Siap. Ini Bu Fira, jadi Sungai Rengas itu ini calonnya ya ini ya? Iya. Ini calonnya. Calonnya. Dan kemudian ini udah ada titik-titik, ada berupa titik itu kartometris dan beberapa diukur dengan handheld tadi ya. Ini. Betul. Dan ini berbatasan dengan Kota Pontianak. Statusnya sudah definitif. Sudah permen. definitif Permendagri Sudah 52. Tadi saya tampilkan nih. Yang dengan batas kabupaten mana aja Pak? Yang ininya cuman satu ini aja. Yang dengan kota. Dengan kota, yang dengan Dengan kota kota, Pontianak
satu segmen ini aja. Terus ada lain lagi nggak Dengan- yang berbatasan dengan kabupaten? Ada Bu, di Mana? sini. yang Kubu Padi tadi Bu, Iya, yang di atas coba Bu. Dibuka, soalnya Ini. mau dicek ini Nah. status batasnya. Ini Kubu Padi. Kemudian saya cek dengan permennya. Kubu Padi udah permen juga Ini belum? dengan mempawah. Belum Bu, Sudah. Belum. belum. Yang belum permen itu sama landak. Iya. Nah, ini, Tapi kena membawah juga Pak Agus, yang bawahnya Pak Agus. iya ini ada mempawah. Ini. Nah, Terus saya matiin tuh. Nah. Ini lampiran permen ini. Nah, yang ini nih yang belum permen sini nih. nah iya. Dengan landa mulai Dengan dari landa. ujung Ini Kubu Padi. mempawah. Ini mempawah, Betul. ini kubu raya. Jadi batas itunya apa pemekarannya, desa persiapannya nempel ke batas kabupaten. Betul. Yang landak itu. Iya. Betul. Karena itu kan belum permen. Belum permen. Kabupaten apa tadi Pak? Kabupaten Landak Pak. Ininya induknya. Induknya Kubu Padi Pak. Kubu Padi ya, Kubu Padi. Masuk satu tahun 2020 sorry. Saya Pontianak sama itu semuanya. Nah ini, Iya. cuma, nah ini karena membuat skala 10.000, nah itu Iya. akan dibagi-bagi itu. Sebetulnya yang hasil itunya nantinya yang harus jadi 5.000 itu kan pada Iya. saat itu kalau pada saat pembahasan ya pakai yang area wise ya nggak terlalu menyulitkan gitu. Iya. Tapi ada kita sediakan yang JPEG-nya Pak, yang utuh satu saja. Seingat saya pakai skala 20.000 lebih begitu nah. Yang mana? Kubu Padi, silakan diminta. Siap. Kemudian ini koordinatnya juga ditulis. Ini nggak tahu ini koordinatnya nulisnya seperti apa ini? Ada koordinat sendiri Pak yang di bawah Pak. Koordinat Kubu Padi misalkan Pak. Ini. Iya. Nah itu Pak. Ini koordinat Kubu Padi. Disimpannya di nama. Iya. Nah itu. Nah ini. Itu oleh sekda. Ini Bu, TK-TK-nya itu masih belum pakai yang kode wilayah. Ini masih ada TK 23, TK, jadi ngurut. Nggak tahu nanti yang di sini juga berarti ngurut lagi TK 1 sampai 23 juga. Jadi kan ada duplikasi Pak TK. Makanya kami di Permen 45 2016 itu kan membuat aturan TK itu nanti berdasarkan kode desa. Jadi setiap desa TK-nya akan berbeda ya Pak? Beda. Unik nanti. Unik kode yang uniknya itu kode wilayah. Ya. Nanti di situ kelihatan maksudnya ke kabupaten mana. Misalnya ini desa Kubu Padi berbatasan dengan desa apa, ini udah kodenya beda dengan yang kode desa Kubu Padi dengan desa apa C misalnya sini, di sini B, ini D. Ini nanti udah kodenya udah beda. Jadi ada aturannya Pak untuk penomoran titik itu ada aturannya. Di Permen 45 Iya, 2016. karena kita bagusnya di titik simpul. Titik simpul itu pakai mulai dari titik simpul, kalau arah boleh ke utara, boleh ke barat, atau boleh ke tengah, itu aja. Itu nanti titik simpul itu. Tentunya ini jembatan. Jadi dimulainya dari ini Pak. yang atas sengon, yang bawah jembatan, ya Ini jembatan. jembatan. Terus yang sini udah disalahin lagi itu udah ada batas putih itu Pak. Pak, jadikan batas
antara desa Sengon, Jabon. dan di sini Jabon, di sini Jabon, dan di sini kelurahan Jembatan. Jembatan. Di sini Dimulai dari situ. pertigaan desanya. Ya saya bilang tadi titik simpul Pak, Nah. supaya memudahkan karena dia ketemu di 3 tempat Pak. Iya. Nah itu kode desanya tiga-tiganya ditulis di situ Pak. Karena ini masih dalam satu kabupaten yang sama, ini kecamatannya sama. Besarnya sedikit sih supaya bapaknya bisa lihat angkanya itu. Oh ya, maaf ini provinsinya sama. Provinsi 35 itu provinsi Jawa Timur Pak. Iya. Ini kabupatennya sama. Jadinya Kecamatannya juga sama. ya, jadi ditulisnya yang di awalnya itu semua lengkap, kemudian desa selanjutnya ditulis kecamatan sama kode Desa. desanya aja, kecamatan kode desanya aja, kemudian karena di simpul 3 batas desa jadinya ditulis 000 seperti itu. Oh. Setelah itu Ke arah utara. utaranya melewati apa, nanti ditulis Jalan. misal melewati jalan ke arah utara sampai ke TK. ini TK sama diakhiri dengan nomor 1. Oh, ini adalah kode desa antara misalnya Sengon dan dengan jembatan Jembatan. Kode desa Sengon dan Jembatan. Ya. Gitu. di kelurahan jembatan. Terus ke arah timur melalui jalan dan seterusnya. Ya, sampai nanti di Pertigaan lagi. Ketemu pertigaan lagi. Kalau setiap pertigaan nanti di belakangnya itu Ada 00. normal lagi Pak. 00 lagi, terus disebutin kode desa masing-masing Ya, yang desa tersebut. Tiga yang bersatu. itu Ya. satu berita acara. Jadi dari ujung bawah tadi Pak, yang 00 bawah tadi sampai 00 situ itu satu segmen Pak, satu berita acara. Jadi kan tadi ada 0 dari sampai 0-nya 12 tuh ketemu ya Pak ya, titik Iya. berarti ada 12 titik ya Pak. Ya. Nah itu satu segmen Pak, kita menceritakan satu segmen, titik simpulnya di titik. Jadi tetap menggunakan yang handheld dan ditulis di situ di hasil di sumber data hasil pengukuran ke lapangan dengan GPS handheld ditulis. Tulis. Ya. Jadi siap. pasti nanti ujungnya akan di situ. Karena Nah. kalau persyaratan di Pergub itu nggak masuk. Heeh. Karena nanti ya itu tadi jangan-jangan sebenarnya Pak Budi kemarin ngambil di pertigaan jalan misalnya. Ya. Setelah diplot di sini di Citra, ternyata jatuhnya di tengah sawah. Nah, monggo mau ngikut yang dibenerke dulu, mau pertigaan jalan atau tetap di tengah sawah. Tapi ya lucu kan kalau batas kok di tengah sawah. Tapi coba diplotin aja dulu GPS-nya, GPS-nya. Jadi kan Bapak udah punya citra nih dari BIG nanti, Ya. citranya sudah CTSRP. Jadi Bapak enak koordinat yang Bapak hasilkan lewat GPS, itu Bapak coba plotkan ke sini. Ya. Gitu. Pasti nanti diyakini seperti yang Pak Agus sampaikan, pasti akan meleset. Nah, meleset itu karena bukan berarti pada saat ngukurnya salah, pada saat ngukurnya betul Bapak memarking di pertigaan jalan, begitu ketemu pertigaan jalan Bapak langsung marking di situ, grep ketemu titiknya, GPS-nya, koordinatnya. Tapi karena handheld itu memiliki kesalahan yang sampai kilometer, makanya pergeserannya pasti akan jauh gitu. Kalau menurut saya sangat disayangkan Bapak sudah punya CTSRP. Jadi intinya kami lebih percaya ketelitian dan keakuratan itu ada di Citra daripada GPS handheld. Itu. Ya. Karena sudah ditegakkan, sudah dikoreksi Citra ini. Beda ya dengan Citra yang Google Earth atau apa beda. Jadi kalau ini sudah ditegakkan, sudah bahkan ada keterangannya di situ itu ketelitian keakuratan berapa ini meter. Terus kalau misalkan ini Pak Agus, Ibu, dari hasil pengambilan koordinat yang sesuai kesepakatan tadi, begitu, nanti di overlay dengan peta Citra yang sudah ditegakkan, ternyata selisih, tetapi BA itu kami ulangi lagi. Ya.
dengan penentuan posisi yang berdasarkan peta citra tersebut bagaimana, Bu? Ya, itu artinya pendetilan kan, berarti Iya, kan iya. pemutakhiran, artinya seperti itu. Jadi ibaratnya ini kalau available data yang terbaik ya bukan ya, karena Bapak ngambil datanya kan dari GPS geodetik. Jadi GPS handheld. GPS handheld. Jadi sebetulnya kalau misalnya penggunaan citra sama sekarang ya skala 50.000 kan berarti available data saat pembuatan itu Bapak menggunakan itu. Tapi sebetulnya citra ini udah ada tahun berapa ya yang untuk ini buat itu? Tadi kan ada di petanya tuh tersedia menggunakan sumber petanya, sumber datanya apa. Nah, dengan ada ini sekarang CTSRT dari BIG, sehingga Bapak akan melakukan pendetilan. Pendetilannya itu diantaranya adalah dengan mengekstrak berita acara yang ada. Kan berita acara itu tertulis di situ terletak di mana, bisa di pertigaan jalan. Nah, tapi pada saat diekstrak koordinatnya kan lari dia. Yang dimaksud pertigaan jalan itu kan di situ biasanya pasti Bapak akan menyebutkan di BA-nya. Saya nggak bisa lihat karena BA-nya nggak ada di sini. Mengira-ngira aja pasti Bapak membuat BA di pertigaan jalan itu. BA antara Jalan Sudirman dan Jalan Siliwangi, misalnya seperti itu. Nah, di situ kan Bapak tahu Jalan Sudirman dan Jalan Siliwangi pertigaannya sebelah mana di situ kan? Nah, otomatis di citra Bapak bisa mengidentifikasi yang disebut dengan Jalan Siliwangi dan Jalan Sudirman itu pertigaannya di mana. Nah, di situ letak titiknya, di situ kita bisa perbaiki koordinatnya. Jadi kita tidak memperbaiki berita acara itu, koordinatnya yang kita perbaiki, bukan berita acara kesepakatan letak-letak garisnya, bukan objeknya. Objeknya harus tetap, karena itu yang sudah disepakati objeknya. Tapi karena koordinatnya mengambilnya menggunakan GPS handheld dan kebetulan sekarang ada citra CTSRT, Bapak akan memutakhirkan di situ, memutakhirkan titik koordinatnya, bukan objeknya. Baik. Jadi nomor BA mungkin tahun BA. Najib atau Mas Adun boleh ya tambahin ya kalau ada yang kurang atau ini. Ya, Bu. Jadi BA itu kan dibuat tahun 2012, Pak. Kan? Dengan kesepakatan. Mungkin waktu itu masih kepala desa yang lama. Terus nanti kita coba overlay kembali dengan peta citra resolusi tinggi. Nah, untuk mengamankan ini, boleh nggak kalau kami siapkan lagi berita acara, berita acara yang namanya apa tadi, Bu? Bahasanya, Bu? Berita yang kesepakatan. Apa namanya, perubahan apa? Pemutahiran. Kalaupun dengan kepala desa yang baru seperti itu. Boleh aja. Iya. Ya, itu Jadi kita buat lagi berita acara pendetilan dari berita acara yang terdahulu. Jadi Baik. catatan berita acara objek tidak boleh berubah. Siap. Karena Siap. objek itu sudah disepakatinya di situ. Iya, tidak mengurangi. Yang berubah hanya koordinat aja. Iya. Jadi kami kalau orang teknis Bapak datang ke sini itu berita acara itu menjadi satu kesatuan, yang lama dan yang baru itu jadi satu kesatuan. Di sini deskripsinya, yang koordinatnya yang di berita acara yang baru. Siap. Terus saya ingin meluruskan Pak Agus, persepsi yang Permendagri 45 dengan menggunakan skala 5.000, 10.000 ya Pak Agus. Arahan kemarin hasil asistensi Perbub kami yang sudah kami terbitkan dengan satu lembar peta tadi, contoh misalkan Sungai Asam. Perbub kami memang yang kami terbitkan itu satu lembar peta tadi yang disebut dengan area west. Nah, itu harus dilakukan koreksi. Artinya Perbub itu harus dibuat dengan skala 5 atau sampai 10.000, artinya terdiri dari berapa lembar. Nah, ini yang mau kita luruskan. Nah, sekarang Perbub yang sudah diterbitkan sebelumnya itu dengan yang area west, apakah masih bisa kami pakai atau kita koreksi kembali dengan posisi koordinatnya saja sesuai dengan peta citra? Kalau Bina Pemdes minta yang 10.000 ya udah dibikin aja seperti itu, Pak. Tapi kalau kami membacanya enak area west. Jadi buat dua-duanya aja. Yang sebelum mekar itu kan masalahnya kan? Yang sebelum mekar aja itu aja kan yang diminta. Iya. Yang Indo. Jadi artinya
peraturan bupati batas desa induknya, misalkan kubu padi itu kan dengan skala misalkan 10.000 terdiri dari 2 lembar seperti itu. Tetapi untuk bahan tayang saya juga siapkan yang area waste-nya. Yang area waste aja. Siap. Kita ada beberapa yang pergub itu juga cuma area waste saja. Siap. Yang Itu orang hukum lah, Pak Budi juga lebih tahu. itulah Pak, selama ini kan memang kami kan belum menggunakan apa namanya itu ya, legal drafting terkait dengan penyajian perbu batas desa, sehingga lampiran koordinat itu disebut lampiran 1 yang terdiri dari TK 1 sampai terakhir tadi. Terus koordinat XY-nya dengan degree minute second. Terus lampiran 2-nya yaitu lampiran peta seperti itu. Koordinat itu termuat di batang tubuh, Pak. Nah, itulah nanti kita perbaikilah kalau gitu perbubnya koordinat melekat di batang tubuh. Di batang tubuh. Jadi TK berapa dengan koordinat berapa ada di Iya. batang tubuh. Jadi di dalam pasal tuh ya. Iya. Siap. Jadi TK-nya pun nanti penyebutannya sesuai dengan TK yang disesuaikan dengan kode desa Iya. masing-masing. Siap. Langsung nyebutkan tentang bujurnya. Bapak, Siap. mohon izin Bapak. Nanti data inputnya itu nama desa, kepala desa, dan sebagainya. Mungkin bisa dicontohkan. Nah, nanti langsung keluar berita acara itu. Ini ada worksheet, bawah-bawahnya itu ada worksheet. Nah, ini di informasi umum itu nanti yang kita masukkan. Coba di worksheet informasi umum. Nah, itu kita ngisi di situ desa apa. Kemudian nanti nanya ke Pak Desa itu di mana? Di TK. Nanya kalau udah ketemu antar desa. Nah, di sini. Ini langsung ke ketik itu TK-nya itu TK berapa TK. Otomatis ya. Ya. Itu udah coba di mouse-nya ditaruh di TK. Nah, itu rumus. Isinya udah rumus. Tuh, di atas itu. Nah, kalau koordinatnya itu ekstrak. Pak Budi biasa main AGIS, Biasa Pak. kalkulasi geometri, Iya. dapat koordinat. Langsung otomatis. Ya, itu. Pakai itu ya Pak. Siap. Kalau kartometrik. Ya. Tapi ya itu tadi Pak Budi udah terlanjur pakai GPS sender tadi, makanya saya nanya kalau mau baru pakai kartometrik diperbarui dengan koordinat. Nah, ini pakai seperti ini bisa. Itu nanti ekstraksi koordinatnya UTM sama itu juga bisa ya Pak Bud? Bisa Pak. Bisa nge-UTM kan? Bisa. Cuma ini nanti harus diganti Pak, karena ini cuma untuk Jombang. Contoh Jombang nanti di. Oh siap. Nah, itu Menyesuaikan dengan nama dan camat Ya. kabupaten ya. Jadi itu Siap. ngambil dari situ database-nya, ngambil dari worksheet itu ya, Jombang Kades itu ya. Ya, itu nanti diganti aja itu. Diganti nanti sebagai masukan worksheet lain. Pokoknya main ini aja. Ini satu kopi nanti dicoba. Tapi yang dicoba satu, tapi tetap masih nyimpen, masih tetap. Ya, nyimpen. masternya. Siap. Jadi Masih punya master, jangan sampai. kode desanya sesuai dengan Permendagri yang Ya. diterbitkan itu ya. Nanti keluarnya langsung itu tadi, berita acara tadi itu di lembar mana kalau berita acaranya hasilnya. Kalau di Watt namanya apa? Melmerji ya. Kayak Ya, itu dah. Kayak ya, kayak Melmes itu. Kayak Nah, Melmes, ini ya. citranya juga nanti sebutkan ngambil apa, sesuaikan Siap. ya. Ini jadi bagian hukum, teknis atau administrasi? Merangkap semua Pak. Saya berani nanya kalkulasi geometri karena udah tahu biasa main aktif. Diklat di sini ikut aktif dia. Itu ya Pak Bud. Siap Pak. Baik. Nanti mempertemukan antar Pak Kepala Desa kayak gitu. Siap. Main itu. Jadi kita buat BA-nya standar ini lebih mudah sih Pak. Ya. Ya. Siap. Jadi yang surat ke BIG terkait dengan permohonan
peta citra resolusi tegak yang tinggi. Jadi jangan cuma citra. Siap. Hasil delineasi Tahun secara 2018. kartometrik tahun 2017. 18. 18 nih Mbak Sinja udah bikin. Tuh, sudah Tuliskan ya. dibikin tuh Pak. Alhamdulillah. Siap. Baik. Kok nggak mau alat tulis sih? Itulah. Ini. Nanti alat rekam kalau mau ngomong. Tripod. Karena ini juga nyampe ke Bupati, Pak. Ini yang lewat Pak Budi juga ini. Pak oleh Bupati atau Setda. Baik. Ya, Insya Allah minggu depan Bu kita siapkan. Ya. Dikirim lewat email saja tuh Pak, info gitu ya. Boleh ya? Pakai email boleh ya? Oh, bukan boleh, memang di sini suratnya pakai Kita email. Oke. Jangan lupa satu hal yang harus diingat, tulis kontak personnya Pak Budi kan. Siap. Tulis kontak person di situ, sebab kalau nanti datanya besar tidak bisa dikirim lewat email ke Bapak, Bapak akan ditelepon, dikasih tahu kalau butuh eksternal hard disk atau apa seperti itu. Itu nanti bagian sana, bukan bagian kami itu. Cuman yang pasti jangan lupa kontak person harus ditulis. Karena kawan-kawan di sini nanti bingung, bukan di sini ya Pak, di pelayanan bingung menghubungi ke siapa gitu. Silakan. Nah, itu untuk harus diautorektifikasi lebih dahulu. Bisa secara swakela atau minta bantuan sini, bukan PNBP kurang nilainya. Nah, bisa swakela atau kerjasama dengan BG. Siap. Kerjasama dengan BG itu semua 1 dan 2 ke sana ya Pak. Baik. Bukan di sini. Nanti Bapak sebelum pulang kalau memang masih itu sempatkan mampir ke sana. Ya. Kemudian yang kedua itu, yang ketiga, Bapak kan sudah ada yang desa-desa yang mau dimekarkan tadi, induk-induknya itu kan induknya. Sudah ada yang auto di sini semua. Nah, lakukan saja delineasi, itu lebih mudah daripada Bapak ini lagi apa? Betul ya Pak Agus ya? Iya, dengan Excel tadi itu. Iya. Dengan Excel yang tadi itu untuk berita acaranya segala macam. Mengundang Pak desa-desa. Ya. Terus untuk kebutuhan cetak Pak Agus, itu kami cetak yang mendelineasi sebaran sungai jalan atau cetaknya pakai cetak peta citranya Pak? Peta citra. Pakai peta citra ya, siap. Nggak usah Nanti peta kerjanya jangan lupa ditandatangani sama kepala desa. Iya. Tapi situ Pak. Peta kerja pada saat pelacakan Bapak yang dulu-dulu ada nggak? ada pelacakan Bu? Dicap sama kepala desa. Hanya berita acara saja. Petanya? Petanya Hasil ada. ininya? BA itu ada lampiran petanya Bu. Sekarang harusnya gini ya Pak runutnya. Kalau dari sini kan nanti Bapak dapat peta hasil delineasi. Itu digunakan yang tadi tuh yang dipaparin sama Mas Albin di sana itu tadi. Ya. Tadi peta delineasi tahun 2018. Nah, itu yang dijadikan peta kerja nanti Pak. Siap. Nah, itu kan tentunya akan mengumpulkan lagi kepala desa untuk memastikan betul atau tidak ininya, batasnya betul ya teman-teman ya. Berarti kan itu. Nah, di situ kan nanti keluar berita acara, keluar juga peta yang barunya yang sudah ada coretan-coretannya itu. Nah, itu nanti harus ditandatangani dan dicap. Contoh peta kerja ada. Nah ini Pak, ini kebetulan citranya kalau di mosek jadi kayak gini. Ini ada format tanda tangan para kepala desa. Kemudian nanti setelah itu setelah itu di para desa ya kayak kemarin Pak Bud. Iya. Nah, terus tanda tangan sini Cap. Cap dan ini enggak mau tak zoom ya. Nah ini cap tanda tangan contohnya. Ternyata bukan itu batasnya, misalnya ini tadinya di sini, oh enggak jadi. Nah, ambil di sini misalnya kayak gitu.
Nyetak anal di sana nggak begitu, nggak ini kan Pak Bu, nggak kesulitan kan? Saya ada plotter sih Pak. Oh, ada plotter. Ya cuma itulah. Beneran. Kalau nyetak citra agak kurang berani. Harga tintanya mahal banget Bu. Ini yang cetak aja Pak, di sini cuma berapa ya? Nggak nyampe 100.000 kayaknya ya per lembar. Di sana 100 Tergantung kertasnya. 150 lembar RBI. Kalau citra 250 Bu. Sini aja kalau Bapak masih lama di sini dibuka. Ya, ini ya Pak Bu. Nanti datang. Ini contoh tadinya data indikatifnya yang kuning. Nanti kalau udah dapat maksudnya. Ya. Yang kuning ini, tapi ternyata kesepakatannya di sini. Yang baru ya Pak Agus ya. Yang baru, misalnya kayak gitu. Mm-mm. Nah, tapi kalau itu kemarin kan udah kesepakatan, udah Yeah. diplot-plotan aja kesepakatannya itu. Ya. Yang garis maupun titik Poin. itu ditanyakan kembali aja, di klarifikasi kembali, Siap. diklarifikasi kembali, kemudian titiknya dirubah sesuai dengan koordinat kartometrik dengan menggunakan CT SRT. Ya. Gitu kan? Iya. Jadi kayak gini, dan kemudian keluarnya nanti formatnya bukan itu Pak Bud. Nanti keluarnya itu nih, peta desa, ada koordinatnya nanti. Udah nggak ada tanda tangan Pak Kepala Desa tadi. Ada Ya. daftar koordinatnya. Dan ini sumbernya ini selalu sebutkan. Ya. Tadi yang peta RBI skala 50.000, peta kehutanan dan sebagainya justru nggak usah dipakai aja. Gak usah disebutin Pak ya. Nggak usah disebutin. Baik. Kalau udah ada peta delineasi, peta CTSRT udah itu aja cukup. Iya. Baik. Mumpuni RBI aja lah. Iya, karena- ada. Iya ya. Nah, Tinggal di situ sediakan kolom untuk tanda tangan Bupati kalau dia perda maupun perbub ya Pak ya. Kalau mau perbuk, tapi sebelumnya siapin dulu yang tadi Pak, yang ada kolom untuk kepala desa. Iya, yang untuk tanda tangan berita acara ya. Tadi itu Baik. untuk bukti teknik dan di scan Pak Bud. Iya. Karena sebulan 2 bulan akan luntur itu kalau nggak di scan. Hmm. Di scan dan disimpan itu sebagai bukti, nanti sewaktu-waktu ngulang lagi itu masih kesimpan ininya, jejak digitalnya BIG itu. aja nggak ada kebutuhannya untuk ini di scan. Itu tadi contohnya tuh di scan kan tuh peta batas desa itu tadi yang Iya. ada tanda tangan camatnya. Iya. Iya. Hanya karena takut aja kalau orang daerah nanti tiba-tiba minta ke kita, minimal kita masih nyimpen. Tapi sebenarnya kebutuhan buat kita kan nggak ada Hmm. yang itu. Nggak kerja coba Pak Agus tadi. Yang ditandatangani ya. Yang ditandatangani kepala desa. Oh, iya. Nih scanan, ini di-scan semua ini. Scan semua ya. Kalau yang untuk tanda tangan kepala desa ini ada standar untuk skalanya nggak Pak? Ini area WS juga. Kalau Area west juga? Jadi pokoknya sedemblek. Utuh ya. Iya. Siap. Area WS. Ini kan nanti kalau di akses kan bisa di zoom Pak. Iya. Ngedigitnya makanya digital screen. Cuma nanti Pak Desa itu selain digital screen, Pak Desa juga ngasih spidol juga. Hmm. Spidol dulu terus, oh ya di situ terus digital. Ya, didikit ulang. Nah, Kalau jenis kertas untuk cetaknya apakah harus memang A0? anal aja Pak. A0 ya. Selama ini saya pakai A3 Bu. Nggak kelihatan Pak. Iya, Nggak kecil. kelihatan. Soalnya kalau mau pakai A0 bisa digitasi, bisa ngelihat dari citra. Iya. Tapi Potret pakai satelit itu kan dapatnya miring. di miring, di atas, bukan di bidang datar. Iya. Kalau ini garis sinar motret, ini gunungnya, kan jatuhnya di sini. Padahal EBY-nya itu di sini. Itu loh Miring. ininya datar itu. Iya. Jadi nanti tanah itu juga kalau mau mengukur juga bukan mengukur Kelerengannya, luasan miringnya, kan datarnya. datarnya. Gitu. Padahal yang semenjak kita ada Spot 67 itu, Bu, kami mediasi banyak membantunya, mediasi pakai itu.
67. Jadi ada areal-areal yang nggak bisa dilacak oleh karena kondisi geografis kan, kami kan banyak gunung, laut. Jadi, seperti itu. 6 dan 7 itu, spot 6 dan 7 itu sama, itu juga CSRT, citra satelit resolusi tinggi juga. Tapi kalau belum ditegakkan dia namanya masih CSRT, tapi kalau sudah ditegakkan jadi CTSRT. Jadi kalau kita melihat objek baru kelihatan Pak, kalau itu belum terorto. Tapi kalau melihat gini kan kita nggak terlalu kelihatan. Kalau melihat objek kita bisa membaca. Malam. Ngene kok ngene. Ngene Pak, gini. Hah? Iya gini. gitu. Ya. Nempel kan? Nah gini. Oh, gini kan? Iya. Gini. Salam Kuburaya ya. Salam Kuburaya. Dari Kuburaya untuk Indonesia.